Kata Imam Syafi'i, jadikan dunia itu di tangan, jangan masukkan ke hati. Kalau dunia di tangan, ibu gampangkan tapak tangan, dunia, bos kuat, paci itu tua. Ibu memaci dunia. Tapi kalau ibu taruh dunia di pikiran dan hati, maka akan membelenggu. Makanya caranya adalah taruh di tangan. Terus gimana lagi Ustaz? Taruh akhirat di hati. Ketika akhirat di hati, maka kita sakinah, sukun, bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah salat tarawih yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah melewati hari yang ke-20. Satu minggu ke depan kita akan menjadi pemenang. Dan jadilah seperti seekor kuda pacuan. Kalau kuda pacuan itu makin ke finish, makin kencang. Nah, ini luar biasa ini. Tetapi kalau hanya makin kau juang makin litak, di sanalah kemenangan kita bisa ditakar sesuai dengan logika kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Allah karena setiap detak jantung kita hari ini, alhamdulillah, kalau diresek dado sebelah kida masih menggari. Alhamdulillah. Mata masih berfungsi, telinga alhamdulillah masih bisa mendengar. Berarti itu bertanda atau pertanda rahmat Allah masih mengalir di dalam jiwa kita. Nah, orang yang paling hebat di sini siapa, Bu, Pak? Orang yang paling hebat adalah orang yang menerima apa yang ada dalam diri. Jangan pernah melihat ke yang lain dulu. Aco dietong dari jago sampai babuko itu luar biasa. Kesehatan yang sangat luar biasa, apalagi hari ini standby di rumah ya Bu ya. Semuanya pun di rumah dan alhamdulillah ujungnya listrik pun melonjak karena bekerja pun dari rumah. Ini sangat luar biasa sekali. Dan alhamdulillah biaya kesehatan pun melonjak dengan tinggi, sangat luar biasa. Di tengah pandemik kita dihadapkan beragam kesulitan yang sangat luar biasa. Intinya adalah palapang dado. Ketika dado lapang, sekecil apapun masalah maka tidak akan terasa. Tapi ketika dado sampai Pak, ketek masalah itu terasa. Bekolah masalah gadang. Makanya sarhus syadar. Kita harus lapang dada. Kita harus nerimo untuk kali ini dulu. Tapi jangan pasrah. Apa kata Allah ya? Wa ma da'ufu, jangan putus asa. Wa mastakalu, ajan lemah. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Sebab insyaallah semua akan berlalu. Setiap ada pendakian, insya Allah ada penurunan. Insya Allah itu akan menjadi milik kita bersama. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia. Bukti Allah sayang sama kita, Allah kirim Rasul kepada kita. Allah juga khawatir, Bu. Kenapa Allah khawatir? Kalau tidak ada mau kirim umat kepada Rasul, maka nanti manusia akan komplain dalam neraka. Ya Allah, Engkau kan mengharapkan kami patuh kepadamu. Engkau tidak mengirimkan nabi kepada kami.
Jadi kecil Allah, nyambe dulu di Allah, Bu. Luar biasa hari ini kita seperti Fir'aun. Sampai 5 dan 6 kali Allah menguji supaya balik ke Allah, ke Tuhan Musa. Tapi tetap Fir'aun mengecek. Musa itu tukang sihir. Luar biasa ujian dari kutu, dari katak, dari sungai Nil yang berubah menjadi darah, sampai badai dan taufan. Luar biasa. Akhirnya memang tidak. Kata Allah ya, meskipun manusia itu besok di jurang neraka, dan mereka akan menyesal nanti. Apa kata mereka? Jika seandainya Allah engkau kembalikan kami hidup ke muka bumi lagi, maka akan kami patuh kepadamu. Kecil Allah, indah juga patuhnya dong. Citu mana Bu? Jadi orang kafir tuh Bu, alah di duit nama awak ini Bu meninggal 30 tahun lalu. Duit itu sihir kecil itu mah. Tidak akan pernah percaya manusia kafir itu. Maka hari ini luar biasa. Siapa yang masih beriman kepada Allah, mengikuti aturan main Allah, hanya takut kepada Allah, bukan kepada yang lain, itulah modal Bu. Kok kapai jiwa jangan came. Soal rezeki dan ajal, jangan dietong-etong. Rezeki itu ada saatnya tiba saja, ada melalui usaha. Dan soal ajal, kalau ndak ajal, pantang mati. Ndak makan kawan dong. 3 bulan hanya air, tapi hidup. Makanya luar biasa. Seperti bapak kita. Ngapain cemas? Insya Allah yang mati juga. Yang sehat juga. Meskipun belum melandai, tapi pemerintah sekarang sudah melonggarkan PSBB. Khusus Jabodetabek, insya Allah dibolehkan mudik. Tetapi orang semuanya kan, kita kan protes. Gimana dengan kita? Boleh nggak mudik saudara kita dari Jakarta? Atau apa segala macam. Ini polemik luar biasa sekali. Pemerintah hari ini sangat tergesa-gesa menentukan sebuah aturan main. Tapi yang penting adalah awak tidak perlu mencari kambing hitam. Awak penting kini mencari benang merah atau benang merah. Nanti tandang selawak. Yang penting makan dapat sembahyang bisa. Tarawih aman. Itu yang awak kerja sebenarnya. Ibu-ibu, bapak-bapak sidang Jumat Tarawih yang berbahagia. Pada pertemuan sekarang ini kita akan memberi judul adalah Maknai Hidup Agar Bahagia. Maknai hidup agar bahagia. Apa yang harus kita lakukan Ibu Pak? Hidup di dunia ibaratkan seperti sebuah perjalanan. Sebantahnya Pak. Sahabat pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, seperti apa sih perumpamaan kehidupan di dunia ini?" Ibnu Mas'ud sambil tersenyum menjawab, "Ya sahabatku, ibaratkan engkau pergi melakukan perjalanan, lalu di tengah perjalanan kamu diguyur oleh hujan. Akhirnya kamu berhenti sejenak di bawah batang pohon yang rindang. Terus apa lagi wahai Ibnu Mas'ud? Dan hujan pun berhenti. Akhirnya kamu melanjutkan perjalanan untuk perjalanan yang panjang." Nan sabanta atunya Pak. Dan perjalanan hidup di dunia seperti meniti sebuah jembatan. Bayangkanlah Bu, sebuah jembatan. Dari Siko, jalan, itulah kehidupan dunia. Tiba-tiba dia. Dan kehidupan di dunia seperti azan dan sholat. Baralah jarak azan dan sholat Bu aja lah kira-kira. Kenapa? Waktu awal lahir orang muslim itu harus diazankan, itu maksudnya. Dan kita ketika meninggal kita harus disolatkan. Makanya kita tidak usah berbangga dirilah. Hidup itu hanya sementara, dan kata Allah mengajib hidup di dunia itu hanya seperti sebuah permainan. Senda gurau. Kece Ahmad Albar Bu apa tuh gimana? Dunia adalah panggung sandiwara. Banyak tipu-tipuan. Hati-hati. Hari ini luar biasa. Manangka kanyang parui. Manangka bisa naik kate bela kawan berpijam. Ini sangat luar biasa sekali. Ini fenomena kehidupan yang harus kita sikapi. Maka kata Allah, siapa yang mengejar dunia, dapat atau indah Bu? Kebanyakan dapat. Tetapi kata Allah, di akhirat mereka rugi. Siapa yang mengejar akhirat, pasti dapat. Dan di dunia akan terbawa. Tapi jangan menafikan dunia Bu. Apa itu? Dunia aku kesan saya wak gemah. Enggak. Dan dunia aku namanya yang membuat sukses. Kalau tidak ada hidup di dunia, maka kita tidak akan berhak menuju alam akhirat.
Dunia adalah merupakan darul amal. Ya beramal banyak kini Bu. Ketika sehai, ujian yang paling banyak manusia itu lupa adalah ujian ke lapangan. Ujian ketika senggang. Akan itu, besok salah, kalau macam. Begitu juga hari ini malam-malam Lailatul Qadar itu sebenarnya tidak bisa ditakar. Apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu? Apakah benar tidak pohon itu akan sujud? Belum juga tentu. Bagaimana perasaan kita tenang atau bagaimana? Belum juga tentu. Kata Allah, sengaja Allah rahasiakan. Gimana? Jikalau manusia ketemu dengan malam Lailatul Qadar, Bu, ini harus semalih sembahyang lain. Mulai lumayan dapat nama malam Lailatul Qadar. 83 tahun konversinya kawan. Akan namunya sholat oleh. Jadi apa buktinya? Habis bulan puasa, Syawal masuk Pak, parangai berubah. Itu nasubana buktinya. Tapi kalau udah berubah puangai, kan puangai di orang enggak. Itu ya babu ayo, Bu. Babu ayo. Enggak babayo, ada babu ayo. Makanya harus hati-hati. Tak usahlah kini kok ibarat kawak membali limau, Pak. Baik ibarat membali limau mani atau sangkis. Ada ciat dan mani di dalam sekilo tuh. Caranya Pak memilih dan mani itu dibidik, disaring atau dikicok sedolanya. Enggak harus. Bagaimana caranya? Balik ke sekilonya. Atau insya Allah pasti dapat yang mani. Kalau pengen ibu dapat malam Lailatul Qadar, setiap malam mulai malam 20, 21 sampai malam 29 atau kalau ada malam ke-30 taruh. Jangan ditinggalkan. Kalau Rasulullah tuh Pak rela meninggalkan kasur. Lalu mulai membelakangi istri dan Aisyah. Intinya maksudnya apa? Luar biasa. Menunggu itu. Makanya kita tidak usah cemas, tidak usah ragu. Insya Allah ketika ibu jawab Pak, lay standby satu malam. Nonton bola wak namu. Klub itu, klub A, klub B, klub C. Masa sih mendapatkan rahmat sampai dek malaikat turun ke bumi ku sampai malam yang sempit maksudnya itu. Malam yang luar biasa. Siapa meminta kepada Allah, aku beri. Asia yang berdoa, fastajabna lahu. Ambo kabuhkan, tidak usah cameh. Aja nung kurang lah. Piti Ustaz, nanti ya teman. Kalau piti gini luar biasa, kurang sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, maka kata Imam Syafi'i, jadikan dunia itu di tangan. Jangan masukkan ke hati. Kalau dunia di tangan, ibu gampangkan tapak tangan. Dunia, bos kuat. Paci itu tua. Ibu memaci dunia. Tapi kalau ibu taruh dunia di pikiran dan hati, maka akan membelenggu. Makanya caranya adalah taruh di tangan. Terus gimana lagi Ustaz? Taruh akhirat di hati. Ketika akhirat di hati, maka kita sakinah, sukun, bahagia. Itu yang dikaji sebenarnya makna ideku Pak. Ideku sekali, duniaku sekali, bahagia itu insya Allah sekaliku harus dipertahankan. Dunia merasai, hidup susah, ekonomi sampai, akhirat masuk neraka. Ya Allah ya Rahman, barangkali jatuh tuh, Allah jatuh nyampok lah di janjang le. Makanya luar biasa, dunia luar biasa Bu. Makanya akhirat tuh darul jaza, menyemai. Kini ibu menanam, buah lah menanam, air ditanam, ya amal. Ya ibadah. Ciri-ciri ibadahnya sahibul ibadah, ibadah yang terbaik. Pokoknya sholat tuh jadi ica-ica aja. Orang sholat loh, tetapi bacaan sholat tuh luar biasa. Ini luar biasa. Namun tuh hanya seperti patok ayam. Tidak ada tumak nina. Meskipun tumak nina itu tidak ada dalam rukun sholat yang 13, itu harus ada tumak nina tuh. Arti tumak nina tuh malatan posisi tulang ditampeknya balik. Itu makasih tumak nina itu luar biasa. Allahu Akbar, sami Allah sami warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Luar biasa. Kamu kabur. Doa mana gak sampai? Mama main ya Allah. Masuk ke ruangan bupati mungkin. Bupati, saya. Bapak, lihat Pak. Habis model itu. Jadi sama manusia saja. Assalamualaikum Pak. Maaf Pak, ada ajuan proposal. Gini guys bener. Kan harus mani, mulut, lunak gigi di pada lidah,
Citu mana? Masa sama Allah kita bercanda-canda, tidak benar, tergesa-gesa. Makanya penyebab doa itu banyak tidak makbul, Bu, karena kita tergesa-gesa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, hari ini banyak orang kaya, banyak saudara kita yang kaya, tapi rasanya tidak ada kebahagiaan. Hampir setiap hari gaduh, bacakak, bini, julaki, anak, juama, anak, juaba. Ini luar biasa, tidak ada keberkahan. Macam-macam kini kebahagiaan, Bu. Akhirnya kebahagiaan kini susah. Kalau orang kaya kebahagiaan, kalau tidak ada virus corona kemana, Bu? Keliling dunia. Kalau awak, keliling sawah. Apa beda jo artis? Makanya hari ini tidak awak sedih, Bu. Artis pun ngaku kini kok kurang budgetnya, kurang pekerjaan. Sehingga kini ada artis yang jual aset. Awak ibu kalian ada jual pusaka oleh Bu ya? Karena corona kan? Belum ada? Belum ada, Bu. Ya, saya yakin percaya. Insya Allah kita masih bertahan. Nah, makanya bahagia itu sebenarnya tidak ditakar oleh harta, pangkat, jabatan, bantu ganteng, manis, enggak itu. Tetapi adalah yang pertama yang harus kita lakukan tampil apa adanya. Ya apa aduhnya lah, nggak usah jadi orang lain. Kalau acting tuh payah, Bu. Bahkan menjadi bintang film tuh payah karena kita memerankan orang lain. Tapi jadilah diri kita. Jadi diri seorang, insya Allah kita akan ringan. Apapun dunia itu insya Allah bisa. Makanya hati-hati apa adanya. Maaf, hari ini perempuan atau para istri diuji dengan ekonomi yang sangat luar biasa. Udah kini kasadonya kalian lockdown, jadwal ceramah kalian lockdown, ini kalian lockdown, bekerja tidak bisa, manggali tidak bisa, terus gimana? Udah, hari karayo udah dan segala macam. Apa yang terjadi? Hati-hati, kita harus bersyukur. Bukan suami nak mau mencari piti, tidak boleh kedua cari piti dong dia online. Namanya kita harus bersyukur. Yakfurna, banyak para perempuan berjumpa dengan Rasulullah di dalam neraka adalah bukan karena pamalih sholat, bukan karena pamalih puasa, tapi tidak bersyukur kepada suami. Salamoko jaso suami nak bagara sado nyakian kawa. Ketika suami sebulan kaniki virus corona di rumah nak dok raja, udahlah lo kalau nentau. Duduk asawa nak baca dia jauhi nak balapen dari kandang dah. Ini luar biasa. Hilang Pak Jasona Salamoko. Sampai 10 tahun dah itu bahagia jadinya hilang dengan seketik kok. Makanya ikut nak membanyakkan masuk neraka pada Bu. Makanya hati-hati, bersyukur. Barangnya lagi dia suami terima. Tak usah. Suami memang, Bu, tanggung jawab suami nafkah, baju, rumah, pendidikan dan agama. Tetapi kata Rasulullah, semampunya. Kalau nak mampu lagi ke dia boleh. Ya tolong suami itu. Tidak apa-apa kata Rasulullah. Istri Ibnu Mas'ud, ya Rasul, suamiku tidak bekerja. Aku bekerja. Ngapain itu? Nyulam kain ku, Bu. Tak bayang nak, Bu? Nyulam kain itu. Akhirnya gimana ya Rasul? Kata Rasulullah, berarti kamu istri yang hebat. Kenapa ya Rasul? Berarti kamu bersedekah kepada suami. Jadi kalau istri bekerja, suami tidak ada bekerja, itu bersedekah kepada suami. Tidak ada yang rugi, Bu. Suami bekerja untuk istri, itu sedekah yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Sedekah yang paling tinggi kepada anak dan istri. Makanya kalau ada suami, kini kau nak namu mencari piti untuk nafkah rumah, makanya luar biasa ini. Harus evaluasi diri, Bu. Tidak ada nih keraja gini dolai. Bini kerajo itu sedekah itu. Tak usah ibu meninggi lo. Kok dia mencari peti kok ada. Udah, jangan banyak-banyak lo gaya leh. Banyak-banyak lo cerita. Terima apa yang ada dah. Luar biasa sekali. Makanya hati-hati. Ini ujiannya sangat luar biasa. Yang kedua adalah supaya hidup bahagia, hidup tenang, aman, damai. Ibu harus sederhana dalam hidup meski balabi. Awak kan kini ndak, yo artis mana yang ngajari? Nyo cariin iko, nyo upload iko, nyo cariin kesehariannya. Rumahnya demikian, makannya itu minibar. Wah, luar biasa. Orang kampung, dah, ada rancak dah. Anamu tuh dah, rasa-rasa barbar dah. Oh minibar, udah kok situ lu buat pakai udah. Rumah-rumah kayu teragak lo minibar.
Ini luar biasa. Tidak bersyukur kepada Allah. Makanya hati-hati. Pulang kalau ke Pangkah balik. Kembali. Percayalah. Terima apa yang ada. InsyaAllah Allah akan agil lebih sesudah itu. Tapi kalau satu, Allah, susah hidup gini kok ya Allah. Nangka disambah sekali maha. Kini kok 100.000 setengah nak sampai. Yo, tidak sampai dah. Tapi mau dia boleh. Itulah hari-hari yang sangat berat hari ini. Rasulullah pernah 3 bulan asok ndak idui. Ndak barasok ndak puliau dah. Ndak pernah dia bersedih. Apakah Rasulullah miskin? Tidak. Khadijah kayo Kayo Khadijah. Tetapi Rasulullah pengen hidup empati. Supaya merasani diriku susah. Datang Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, engkau kan seorang presiden, engkau seorang khalifah. Sedang lalu siang tiba Ibnu Mas'ud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibnu Mas'ud akan masuk. Ya Rasulullah, lah merah punggung engkau. Ibu mau menceliknya, boleh bawa balikan bekal api untuk engkau ya Rasul? Tidak usah. Atau minta ambil saja Baitul Mal, ambil piti untuk beli lapik dan enggak layak. Kata Rasulullah, lama dia kau wahai Ibnu Mas'ud, umatmu tekan habis. Tetap ji umat dikemungkan. Makanya luar biasa Percayalah, sederhana dalam hidup meski berlebih. Nabi bukan orang miskin, tetapi Nabi pengen merasakan susahnya menjadi orang miskin. Amal yang sangat dicintai oleh Allah adalah yaitu rasa senang yang engkau masukkan ke dalam hati saudara kamu yang muslim. Akhirnya ke rumah kasih ibu. Iya tolong. Kok ada tetangga yang susah ditolong. Itu cik yang salah. Tetangga jauh dibantu. Dan sana saparui. Sapa nanya batinggahkan. Makanya kalau bersedekah tuh Pak, berzakat itu nang dibawa ke tiak dulu. Kecik tangkap itu nang. Kalau ciko yang dibawa ke tiak dulu. Itu dulu karib kerabat saudara-saudara yang susah idenya. Baru diko yang lain. Iko susah dah nyabi mah. Macam-macam kan. Orang situ karyano dong. Nggak boleh. Oh, mungkin dia nggak. Dia mencari namo kok sansai duit. Makanya arok dia namo gadang, tapi namo gadang membawa kapal ke neraka. Nak pernah lu dong. Biarlah pakai biduk ketek tapi sampai ke surga. Ayo nak kerja kan. Nggak pernah yang lain. Jadi amal yang paling disukai Allah memasukkan rasa senang kepada orang miskin Ada orang miskin hari keraya ketiba bekolah bajunya bikin makan aja ndak ada. Ya Allah, itu harus ibu survei. Ibu jangan buat pagar tinggi-tinggi. Bagus itu orang bansek sampai den sok kidah. Dan buat pagar tinggi-tinggi lah. Enggak boleh itu. Makanya luar biasa. Kita harus evaluasi. Banyak kita beramal tapi busuk ketika bawa ke akhirat. Bagus itu. Awalnya lah ikhlas, tapi ujungnya ria, sombong, menghina, menyinggung perasaan orang lain. Pokoknya hati-hati. Apalagi amal yang dicintai Allah, yaitu adalah engkau hilangkan rasa lapar di dalam hati orang susah tuh. Diantar makanan, kok ada ibu membali makanan atau yang berlebih pembukuan dari painan, ya lebih kalah sesuai ketek ke tetangga. Jalan ke rumah kan ada orang yang tidak mampu, tinggalkan assalamualaikum, nak, bilang sama mama ya ini hadiah dari tante. Bilang sama mama ya ini hadiah dari ibu. Kan luar biasa. Terus apa lagi engkau lunaskan hutangnya. Ustaz, hutang awak saya tak berat, orang lunasi. Aci itulah Rasulullah tuh Rasulullah tuh biar dia susah demi membantu saudaranya kaum muslimin yang dia susah. Awak gini kau puya-puya belepong tabah, basedo tabah, bulu mata melantik tinggi. Tapi tetangga kita tidak makan 3 hari. Ini jangan pernah pengen masuk surga. Kau jangan cita-cita lo tinggi lah, tidak akan masuk surga orang itu tuh. Wallahu a'lam bisawab. Harus diales seketik Kau tidak diales, kau pada ustaz yang bukan. Ibu yang berbahagia. Terus apa lagi? Engkau hilangkan kesulitan dari dalam hidupnya. Anaknya bertiga sekolah Pak, SMA, SMP, SD. Kini kau tetap komite bayi Pak. Kalau dibayar komite Pak, caranya guru honor dari situ gajinya Pak. Makanya tetap meskipun tidak ada sekolah, komite tetap bayi. Guru tuh ngajar anak kita. Lah biasa lo tuh mah. Bila lo berderbang le Pak. Tidak usah ibu ini segala macam. Tuh kami di SMA tuh kecil ibu-ibu kasadonya. Pak kepala sekolah, hari ini dampak corona. Tidak usahlah bayar komite lagi. Kecil Pak kepala sekolah. Bu, jawab kami bayar guru honor go. Guru honor go orang atau masin Bu.
Urang bu, urang. Ini butuh lo untuk keluarganya Pak. Ya Allah ya Rahman. Syukurlah oleh pegawai. Kok indah? Ustaz, meskipun pegawai, ternyata gak ada gaji. Iya. Makanya gini kok, dampak corona kok, jangan pandang pegawai do kayo. Kalau dampak corona kok, kadai kasado, gape kasadonya. Itu harusnya. Itu harusnya biarlah seketek seorang, tapi dia sama ratu, biar tidak jadi fitnah. Orang pegawai itu bantuan yang kayo, bantuan yang melepong tabatunya. Hati merasa itu mah. Panjang utak itu mau bikin tagihan sekolah macam. Ini hati-hati kalau lah pegawai busianu tuh mah. Mah duduk di rumah tuh tanggal 1 mau gaji itu mah. Nggak masuk udah mau gaji tuh. Memang sih memang. Tetapi ya luar biasa mau sama-sama tahu lah. Makanya kita pemimpin itu harus cari mana sampai ke situ. Termasuk pembagian harta anak yatim Pak. Kalau ada pengurus jadi kok kecilnya amanya kayu Ustaz. Meskipun apa meninggal mah kayu. Kakeknya saudagar. Orang kayu di kampung Siko. Tak perlu dianggir. Jangan. Yang pentingnya saya berhak mendapatkan yo anak yatim yo aginya meskipun yang kayu itu hak inyo. Jadi pandang oh nya tak layak tuh anggirkan lain. Jangan. Kita harus kita pembagiannya jangan dipotong-potong. Maka kata Rasulullah sesungguhnya menemani saudaraku mencari piti untuk iduinyo lebih aku sukai dibanding sumbayang di Masjid Nabawi selama sebulan baturi-turui. Lebih senang Rasulullah Pak bakawan orang miskin, nyoturi orang miskin, nyotolong keraja orang miskin, nyobantu orang miskin dibanding melakukan sholat sunat di Masjid Nabawi selama sebulan turi-turui. Mau kasih juga itu. Rasulullah sangat luar biasa. Makanya sahabat pernah mengeluh, ya Rasulullah, ini mulailah Rasulullah, tetapi hatiku tidak bahagia, tidak tenang. Baca caranya Rasulullah untuk menenangkan hati. Rasul pun menjawab, jika hatimu ingin tenang, lembut hatimu, berikanlah makanan pada fakir miskin. Usapkanlah tanganmu di atas kepala anak yatim. Kenapa? Ketika angkat makanan orang susah, awak masukkan kebahagiaan ke dalam hatinya, Allah janji Pak. Allah akan masukkan kebahagiaan kawak. Makanya orang dermawan tuh Pak. Kalaunya dermawan karena Allah, bahagianya Bu. Kalau orang dulu cari kayu, ya Allah, kayu ke lambo supaya mu dapat pasidaka. Kalau kini enggak, ya Allah, kayu ke lambo, mulai kecurang udah beli kayu. Gak salah gini kok, gak salah gini kok. Dulu orang pengen kayu supaya dapat pasidaka, banyak amal, capek masuk surga. Tapi kalau kini luar biasa, mencari kayu untuk panggaan, untuk bergaya-gaya style. Makanya luar biasa, harus hati-hati. Jadi kita harus ingat Bu, termasuk hari ini zakat fitrah. Zakat fitrah ini sangat luar biasa. Zakat fitrah itu sebenarnya fitrah itu berdasar dari kata fitri Bu. Fitrun. Fitrun itu artinya adalah makan pertama setelah puasa. Jadi fitrah itu adalah, tidak ada dalam hadis, adalah fitri. Jadi fitrah itu dibesarkan namanya oleh paman Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Makanya fitrah itu dipakai untuk zakat fitrah karena ketika mengeluarkan zakat itu Bu, ada kebeningan hati, keikhlasan. Ketika keikhlasan tadi, makanya dijadikanlah fitrah. Fitrahnya sifat Ibu, tetapi materinya tetap fitri Pak. Apa tuh maksud materinya? Ya kok dapat anak makan itu yang dia gih. Tidak ada satupun hadis menyatakan pakai fiti. 3 ulama, jumhur ulama sepakat yo kok dapat yo yang bisa dimakan. Di zaman Rasulullah Bu, itu adalah kurma. Kalau kurma itu lah siap dimakan, lado rasanya mani. Tapi kalau awak Indonesia kan bare. Kalau langsung yang jadi bare lado rasa mani Bu, harus dimasak dulu. Makanya intinya apa? Kok dapat kecil Rasulullah, zakat fitrah itu paling rancak bakatunya Pak. Habis sholat subuh atau sebelum khatib naik ke mimbar, itu harusnya. Tetapi dalam fikih bukan seperti itu. Itu sulit nanti ambil zakat. Kok dapat sebelum malam takbir tuh lah dapat di bagian. Ada orang membayar piti ke ambil zakat atau ke pengurus, boleh terima piti itu, tapi ambil zakat beko balikan makanan, dikonversikan, balikan bare, dicampur minyak, dianggilu baunya, jadi langko atau dibungkui pakai paket. Ketika malam takbiran itu dibagikan, jadi kok terasa, aku nanya zakat fitrah tuh, supaya orang ini susah tuh pas hari takbir itu, hari raya tuh, ini nak minta-minta doh. Ini nak lapar parenya doh. Itu harusnya sebenarnya zakat fitrah itu.
Jadi zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan jiwa kita, bukan membersihkan harta, Pak. Untuk membersihkan jiwa, kapan diberikan? Ya di saat itu. Apa yang kita berikan? Apa yang dimakan oleh anak Adam. Kalau kita makan hari ini beras, ya nggak apa-apa. Tapi menurut Imam Hanafi, zakat fitrah itu boleh pakai uang. Kenapa? Kalau pakai uang, maka kilonya berbeda, 3,2 kilogram. Tapi kalau pengen pakai bareh, itu 2,5 kilo. Itu kawan yang jadi, pakai salah bareh itu, jadi ya. Nah, kok gak jadi kawan setekan. Makanya yang harusnya adalah ulama sepakat menyatakan pakai makanan apapun yang kita makan. Tidak boleh makanan hewan, Bu. Tidak boleh peralatan dapur. Ibu anggikan peralatan aku zakat fitrah, Bu, kain kawan. Enggak boleh. Anak makan pada pek dia kasih lauk pauk. Dia biasanya masak langsung. Nah, jadi sangat luar biasa itu zakat fitrah itu. Makanya insya Allah ini harus kita lakukan. Yang terakhir, Ibu, bapak-bapak kami yang berbahagia, kalau pengen hidup bahagia adalah ya maafkan orang lain, Bu. Ustaz, yo kok dipikir-pikir satu harinya menyinggung awak tadi Ustaz. Lainnya berkumpul, berduduk je kawan, je kadai dia, awak je. Bisa Bu pastiin. Yo, dari mana Bu tahu? Orangnya, Bu. Belum tentu. Belum tentu itu namanya buruk sangka. Makanya kecil Rasulullah ketika orang fasik datang menyampaikan berita bohong hoax kepada kamu, jangan capek percaya, harus tabayun atau cari pangka, cari kaulu, iya betul atau indah. Kalau salah begitu tuh prasangka, yang salahnya lagi jatuh ke fitnah. Allah ngancin, Bu, fitnah itu lebih berbahaya dibanding pembunuhan. Itu bukan bukan puisi, bukan pantun itu. Allah itu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, tidak salah. Fitnah itu lebih kejam dibanding pembunuhan. Makanya tidak usah prasangka kita, Bu. Tidak usah prasangka. Sahabat Rasul pernah dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Cemburu kawan yang lain. Ya Rasul, hebatnya tuh. Mau cari sembahyang gitu aja. Sedangkan biasa-biasa nampaknya. Kok haji segala macam tidak terlalu apa. Ternyata datanglah sahabat ke sana. Ya sahabatku, apa sih hebat kamu? Kenapa Rasulullah menjamin kamu masuk surga? Kami cemburu semuanya. Tersenyum. Ya sahabatku, sebenarnya simpel saja. Yang pertama, sebelum aku tidur, aku serahkan seluruh perkaraku kepada Allah. Ya Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Ya baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah. Ya Allah, semua jiwa dan ragaku kuserahkan kepadamu. Terus apa lagi? Dan ketika aku sebelum tidur, siapa yang menyakiti hatiku, aku maafkan dia. Wal kaziminal gais, tahan amarah. Kecil Rasulullah, orang kuat tuh lebih hebat dibanding 100 laki-laki yang hebat. 100 orang laki-laki yang paling kuat di kampung kok, Pak. Lebih santiang orang sabar daripada itu. Makanya sabar aku tidak ada batanya, Bu, Pak. Rasanya kalau sakit hati kawan ketika awak mengecek kecil Rasulullah, tahan meskipun sasak ada doba. Ya Allah, payahnya. Ya Allah, aku nanti sampai ya Allah, lama rasa ya Allah. Aja itu mana? Awak kan indah. Ambol kalau tidak boleh apa Ustaz, dah 3 tahun dah. Mati mau kau biar mau sampai dah. Sebagian tahan kecil Rasulullah, tahan. Makanya wal kaziminal ghaiz wal afina 'anin nas. Ampuni, maafkan. Ustaz, mulai minta maaf, kayaknya minta maaf itu murah dia. Yang sulitnya adalah memberi maaf. Itu yang paling sulit. Maaf nih suami dan istri. Pak, hati-hati Pak. Kalau ibu salah di rumah, Bapak tidak boleh langsung marah. Kenapa? Bapak boleh menasihati ibu dengan kasih sayang. Bungkus nasihat itu dengan cinta. Itu yang luar biasa. Jadi, anakmu main tabung aja kan? Awas yo. Di ibu rumah enggak boleh. Rasulullah tuh tidak pernah, Bu, satupun, sangat luar biasa. Ya, boleh awak menasihati istri tapi balut dengan cinta dan kasih. Ajaknya duduk dulu, lata nampak ngananya nampak danga ceritanya. Urusiku apa? Ibu-ibu mau pulang sana di danga ceritanya. Apa dari pagi sampai siang, sanjo baru pulang dan tuh. Duduk ya apa dake ibu tuh, nyo cerita apa? Mereka danga terus. Itu papannya kan nyo keluarkan. Nyo pengen cari sampai curhat. Tapi kalau hari ini, saya sadar handphonenya tak ada gini, Pak. Ya Allah, ini sangat luar biasa. Jadi, ini yang harus kita lakukan evaluasi. Ketika Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, budakku melakukan kesalahan.
Anu Rasul. Rasul, budakku melakukan kesalahan dan namun tangkam ada. Anu Rasul. Ya Rasul, budakku melakukan kesalahan, apa caranya dimaafkan tidak? Kata Rasulullah, maafkan budakmu hingga 70 kali sekalipun melakukan salah. Istri kita, Pak, mana lebih mulia dibanding budak? Oh, luar biasa, lu jago apa, lu ibu lu jago. Lalu apa atau ibu kalau lalu, lu Pak. Luar biasa pengorbanan istri. Awak cuma bangi-bangi dan tahu, mencekip tidak tahu bangi-bangi kancang. Luar biasa sekali. Harus evaluasi diri. Maka Rasulullah itu tidak pernah menyambut namo. Hai Khadijah, hai Aisyah, tidak pernah. Ya Humairah, hai kekasihku, cintaku, my lovely. Itu masih buruk apa aja sampai rancang deh. Manis mana bini dan keniku meskipun pakai daster. Itu yang harus kita berikan. Puji ibu tuh pelaksanaan dipuji, Pak. Nyo pengen dipuji ketika mau masak. Ada soda, bagaram dah. Nggak malih mau mencubo dah. Itu mau nunggu udah dari tadi mah. Namunya mencubo sama ludahnya dulu. Cutu mana sayang kau dah. Pi kau udah. Ketika kau lape keluar. Kabini banci, tapi kabini kawan sayang. Ini PR kita bersama Bu Pak. Makanya hati-hati. Apa tujuh Bu? Ketika pulang kantor, agak capek pulang, harus ibu layani apapun keadaan ibu. Itu tugas ibu. Tidak ada cerita. Beko nampak pembantu di kawan, nyolaku di kawan beko. Benar. Laki-laki itu menentu. Laki-laki itu Bu. Ibu sanakan matonya, makanya laki-laki suka jadi rancak. Kalau ibu tidak bisa rancak, kawan bisa bertemu rancak dan hilang pengen ada. Yang kedua, kanyangkan parui laki itu. Yang ketiga, sanangkan, cukupkan kebutuhan biologisnya, Bu. Kalau ibu-ibu duonya, pertama, sanangkan mato, dianggi baju rancak, hilang bukan nama. Dianggi piti rancak-rancak, mikir-mikir di krayogor, hilang bukan nama. Atau dianggi di kanyangan paruinya. Atunya nak tekanan lain itu dulu. Itu makanya harus dipahami, Pak. Ibu juga Pak, sakinah, mawaddah, warahmah, itu harus diciptakan ikut setiap hari. Mantu ira joiran hari-hari ya Allah luar biasa sekali. Di mana kebahagiaan, sakinah, mawaddah itu terletak di bini, Pak. Bah, bini yang rancak itu. Ketika Pak mancali kayaknya senang hati. Tapi apa tiba ke rumah, bertamu lagi ya Allah. Lah kau cakap lo kemana? Untuk apa bini kalau situ, Pak? Jadi litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Aku yang menciptakan cinta itu kepada Allah. Dulu kami di jodoh Ustaz, nggak masalah karena Allah yang menghadirkan cinta itu ke hati. Pokoknya luar biasa kata Rasulullah sapu yang tadi. Meskipun perempuan tuh sedang memasak, sedang mengelabui aso di dapur, suami tiba harus dilayani. Itu bedanya, Bu. Laki-laki kok tidak bisa ditunggu-tunggu udah, Pak. Tapi kalau produksi bisa. Kalau laki-laki mati bini hilang kenapa? Tapi kalau ibu-ibu meninggal suaminya alhamdulillah ya Allah merasa ibana ketika itu. Dan tidak kamu lagi lagi sampai kayak itu. Banyak kan? Lebih kuat. Ini luar biasa. Makanya hati-hati, Pak. Kebahagiaan itu milik kita bersama. Terakhir, kalau pengen bahagia, hiduplah bersama Allah. Caranya peluk cinta Allah dengan kuat. Tidak pernah kecewa ibu picayola. Istri Fir'aun, citu mana Fir'aun perang itu. Tidak pernah membangkang kepada suami, Pak. Kalau bini gini kok, ditaga seketik. Udah jam rabu lah engkau ya. Naga orang tahu. Langsung nyobane, Pak. Lu sampai mau mengejek baru tuh langsung nyobane. Makanya Pak harus apa, Pak? Insya Allah. Rasulullah tuh, Pak, di luar garang tuh. Umar bin Khattab di luar garang, tapi di rumah bantu kucing ane toko mah. Ketika bini berang nyodangan aja. Baku situ bini itu yo payah. Yo payah kerajunya, Pak. Kan bagi-bagi Pak dan tahu. Makanya ingatlah pengorbanan ibu untuk kesadonya, Pak. Insya Allah kita akan bahagia. Percayalah, Pak. Insya Allah kebahagiaan akan milik kita. Yang pertama, tampil apa adanya. Yang kedua, sederhana dalam hidup meskipun berlebih. Yang ketiga, maafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, hiduplah bersama dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.